itu yang bisa kami sampaikan sebelum saya akhiri di sesi ini. Monggo Ustaz Fajar, mungkin ada beberapa hal catatan penting yang perlu ditambahkan, kami persilahkan. Oh, oke, Ustaz. Ya, siap. Mungkin kami kira itu insya Allah nanti setelah kode etik reviewer mungkin akan coba kita ambil kesimpulan dari semua proses dari hari Senin sampai hari Rabu ini terkait dengan BIMTEK reviewer internal yang ada di Universitas Darussalam Kolkar. Atas nama moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kami kembalikan ke Ustaz Hasil. Oh. Nanti di akhir Ustadz Muhammad, karena memang inisiasinya nanti insya Allah kita coba di akhir kita diskusi lebih. Terpaksa nggak ada waktu ke LPPM saja. Oke, syukran untuk Ustadz Nurholis dan Ustadz Fajar. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian kode etik reviewer yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Iwan Mahmudi kepada Ustadz Iwan Mahmudi. Waktu kami persilahkan. Belum aktif, Ustadz Iwan. Di unmute Ustadz Iwan. Sudah, bismillah. Sudah ya? Sampun. Sampun nggih. Baik. Sebentar saya cari datanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin harusnya yang tepat itu Ustadz Fajar yang menyampaikan. Karena beliau itu sibuk, maka kami dapat tugas ini. Terkait dengan reviewer, alhamdulillah kita semuanya di grup ini menjadi calon reviewer untuk hibah internal. Perlu ada kode etik yang harus kita pahami bersama terkait dengan kode etik reviewer. Nah, kita memahami dulu reviewer itu adalah orang yang diminta untuk menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar untuk kompetensi yang sama. Jadi nanti dalam mereviewnya itu satu proposal bisa dinilai oleh biasanya satu atau lebih dari satu orang untuk menilai satu ini ya proposal ya. Kemudian mati. Cara telah disepakati panduan yang akan kita pakai untuk melakukan penilaian sebaik-baiknya. Kita langsung ke ini ya, langsung ke etika reviewer. Jadi kita langsung ke etika reviewer, nanti beberapa etika yang harus diikuti oleh calon reviewer terkait dengan etika yang akan harus dilakukan reviewer dalam mereview beberapa proposal yang akan kita review bersama. Yang pertama adalah dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang dimiliki review, tidak ada halo efeknya. Kadang-kadang halo efeknya itulah yang muncul, maka halo efek itulah kita hindarkan. Entah itu dia orangnya tentu pengusulnya. Maka nanti kita untuk menghindari itu kita nama dan seterusnya kita hilangkan. Kemudian yang kedua perlu kejujuran dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan. Keadilan yang diberikan terhadap proposal
atau beberapa proposal yang dinilai mesti harus punya keadilan. Maka tentu untuk untuk memastikan ada keadilan itu ada metrik penilaian, ada rubrik penilaian. Itulah dengan skor-skor itulah nanti untuk membantu reviewer untuk mereview secara adil. Kemudian mampu menguasai dan mengacu kepada standar penilaian. Ini nanti apa yang ada di buku panduan, tapi standarnya itu adalah standar yang ada di buku panduan, nanti bisa dilihat lagi. Yang keempat adalah tentu reviewer harus memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ada tugas, ada tanggung jawab. Tugas dari reviewer adalah mereview secara adil, secara jujur, secara objektif proposal-proposal yang harus direview oleh para reviewer. Kemudian tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya tentu ada tanggung jawab ilmiah. Tanggung jawab untuk apakah reviewer nanti meloloskan atau tidak meloloskan, tentu ada tanggung jawab yang harus dimiliki secara ilmiah. Kemudian dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mungkin perlu kita perhatikan. Jadi reviewer itu kita harus sangat menjaga sekali kerahasiaan dari proposal yang kita review. Bahkan atau jangan sampai kita meniru atau mencuri gagasan yang ada di proposal, kemudian kita ajukan menjadi proposal bagi bagi reviewer itu sendiri. Sehingga ini kode etik yang wajib dilakukan, dianut, diikuti oleh reviewer. Kemudian kalau memang proposal yang masuk, proposal yang direview itu tidak sesuai dengan kompetensi, artinya kompetensi yang ada di proposal itu, atau mungkin ada konflik kepentingan terkait dengan proposal tersebut dengan pengusulnya atau dengan mitranya, harus punya keberanian untuk menolak proposal tersebut. Sehingga artinya pengusul itu benar-benar sesuai dengan kompetensi terhadap proposal yang diajukan. Sehingga di sini pentingnya reviewer adalah mampu melihat kompetensi pengusulnya. Mungkin bisa mengecek di beberapa Google Scholar-nya, atau bisa kita cek rekam jejaknya di beberapa di Google Scholar lah paling tidak. Sehingga kita tahu apakah kompetensi dari pengusul ini sudah sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian yang ketujuh adalah tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer. Artinya ini mungkin artinya nanti tidak ada perjanjian dengan calon pengusul. Wah, ini punya si A misalnya, kita janjian dulu, saya loloskan, saya dapat sekian persen. Nah itu kan artinya pemberian itulah, atau hal-hal yang seperti itu yang kita hindari, sehingga reviewer memang benar-benar objektif, murni menilai proposal yang direview berdasarkan kepakaran dan keadilan dalam penilaiannya, sehingga tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer. Kemudian bisa jadi reviewer itu juga punya kesempatan untuk mengajukan proposal, mengajukan usulan proposal baik pengabdian masyarakat maupun penelitian dalam skema-skema tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah seorang reviewer tidak mereview proposal yang berada pada skema yang sama. Jadi kalau reviewer mengajukan usulan proposal itu tidak masalah, tapi tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, kapan bisa mengajukan, kapan tidak
bisa mengajukan, tetapi reviewer itu tidak boleh mereview proposal, usulan proposal yang masuk yang berada dalam satu skema yang sama dengan yang diajukan oleh reviewer tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu harus menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan terkait kerahasiaan proposalnya itu, dan kerahasiaan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer. Rahasia yang tahu bahwa dia adalah reviewer ya mungkin hanya golongan-golongan atau dari peer teman-teman sejawat dari reviewernya itu, tidak dipublikasikan kepada khalayak ramai sehingga mereka para pengusul itu tidak tahu bahwasanya si A, si B, si C ini adalah sebagai reviewer, sehingga kerahasiaan itu terjaga. Apalagi si reviewer itu kemudian menemui pengusul pengusul dari proposal yang dia review terus mengatakan, oh saya menjadi review dari proposal yang Anda lakukan. Maka disinilah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang reviewer, menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya itu sebagai seorang reviewer, baik kepada orang yang direview maupun kepada pihak yang lain. Ini untuk mengantisipasi itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk kebakuan dan tertib administrasi. Tentu sistem-sistem yang ada, nanti kita ada sistem untuk reviewer terkait dengan klasifikasinya, terkait dengan kerahasiaannya, terkait dengan bukti-bukti keterbukaan dalam reviewnya, kemudian keadilannya bagaimana. Yang paling penting juga adalah terkait dengan ketepatan waktunya, karena tentu ada timelines, waktu-waktu yang harus kita ikuti, kapan harus mereview, kapan harus selesai reviewernya, kapan pengusul itu bisa tahu usulannya itu diterima atau tidak. Maka disinilah tentu seorang reviewer harus mengikuti tata tertib yang ada, yang sesuai yang diberikan oleh LPPM, dalam hal ini UNIDA melalui LPPM, sehingga bisa selesai tepat waktu dan kemudian tidak mempengaruhi kegiatan penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Yang terakhir adalah tentu saat akan meloloskan proposal, jadi memang reviewer itu mengevaluasinya terakhir, evaluasi terakhirnya adalah seorang reviewer harus mampu mengambil keputusan. Keputusannya itu menerima atau menolak usulan proposal yang dia review. Maka saat akan meloloskan proposal, terutama yang kira-kira meragukan secara mutunya, maka kalau memang proposal itu bermutu, baik dan layak untuk diloloskan, ya tidak masalah. Tapi permasalahannya adalah proposal itu masih meragukan, syubhat. Ini mau diloloskan atau tidak. Tentu di situ seorang reviewer perlu untuk introspeksi diri secara jujur, kemudian melihat apakah memang itu layak atau tidak, tepat guna atau tidak. Maka disinilah pentingnya untuk reviewer melakukan beberapa hal-hal yang harus dipatuhi dalam kode etik untuk reviewer. Ini mungkin 11 kode etik untuk reviewer yang akan kita jadikan sebagai panduan dalam mereview usulan proposal pada hibah internal LPPM UNIDA ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Ustadzah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Iman atas penyampaian materi tentang kode etik reviewer. Memasuki sesi yang selanjutnya adalah tanya jawab terkait BIMTEK serta kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Pramono. Kepada beliau kami silakan. Monggo langsung mawon dikeluarkan. Ibu, Bapak dosen, monggo ada yang disampaikan. Tidak harus tanya ya. Monggo memberikan respon dari
Betul. Atau apa kita tunjuk apa antum langsung monggo? Kayaknya tadi Pak Muhammad ya yang ingin menyampaikan monggo. Kalau saya tidak apa. Ini kurang berapa menit, Bu? 1/4 jam, Ustaz. 15 menit. Ya, monggo. Ya 20 lah mungkin. Monggo, yang senior dulu, Pak Muslim. Monggo, ada yang disampaikan. Waduh. Oke, matur nuwun. Tadi saya fokusnya ke soal penilaian tadi. Jadi saya mengusulkan, itu cukup selesai di LPPM ya. Jadi tidak usah diflorkan lagi, nanti biar para review atau reviewer ini terima matangnya gitu. Jadi supaya Pak Ikhwan itu satu suara dulu di LPPM, sudah selesai, baru nanti di-share ke kita, nanti tugasnya kita itu apa gitu. Jadi itu biar cepat gitu, itu satu. Terus yang kedua, soal lolos tidak lolos tadi ya boleh aja, tapi selama memang di situ ada slotnya untuk menyebutkan lolos tidak lolos. Jadi, tapi bayangan saya itu skor itu sudah cukup atau nilai akhir itu sudah cukup. Jadi nanti yang menentukan, yang meranking jadi LPPM sanggup, mohon maaf ya, sanggupnya ini misalnya 30-50 proposal berarti ya jika dinyatakan lolos. Jadi mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum. Halo, Ustaz Samsuri. Ada yang disampaikan, monggo. Oke, Ustaz. Saya tadi cuma ini aja, Ustaz, terkait dengan metrik mawon. Saya lebih mengsuggestkan supaya metrik yang per item untuk PKPT tadi, masyarakat tadi ya, kayak yang administrasinya sekian poin, ya tidak tadi itu saya kira penting banget supaya lebih objektif dalam penilaiannya dan mengurangi tingkat perbedaan yang jauh antara satu reviewer dengan reviewer yang lain. Karena tadi poin-poinnya juga kayaknya juga sudah clear ya dalam metriknya itu. Tinggal mungkin dibuat yang lebih rigid lagi gitu maksud saya. Terus yang kedua mungkin saya terkait dengan prioritas dalam penilaian atau bobot tadi ya, persentase bobot yang diberikan dalam 5 poin untuk PKPT tadi itu. Kalau menurut saya yang yang 5 poin tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 itu poin yang tertinggi itu kenapa kok rekam jejak mitra ya, bukan daripada mutu penelitian. Itu yang saya kadang ketika membaca bobot persentase yang di PKPT itu kalau dilihat itu kan bobot persentasenya yang poin nomor 3 rekam jejak TPM itu tinggi 25. Nah ini dari bobot yang diberikan ini sebetulnya kita nanti akan mengfokuskan pada penilaian. Gitu maksud saya dalam proposal itu mana item yang paling tinggi yang mempengaruhi ya, indikator yang paling utama yang menyatakan lulus tidaknya sebuah proposal itu mungkin ya. Karena bobotnya kan agak tinggi itu. Kalau menurut saya mungkin saat untuk PKPT itu mungkin lebih kepada aspek ini ya, aspek mutu penelitian mungkin ya. Itu mungkin poinnya bisa agak tinggi ya. Tujuan, metode, dan luaran. Terus kemudian sama poin nomor 2 malahan, pentingnya kerjasama penelitian itu yang membawa impact ya.
dampak untuk perkembangan iptek. Mungkin saya kira Niko Mawon, Ustaz. Itu dari kami. Astaghfirullahaladzim. Belum ibu-ibu mungkin Pak Karwi ada yang disampaikan dari Mazhab Saintek. Halo. Halo Pak Karwi, masih adakah Anda? Ya, Ustaz. Ada, gue. Oh, gue. Monggo, Pak Karwi. Boleh saya? Saya, Ustaz, ya? Ya, monggo. Pak Parwi. Ayo Pak Parwi. Pak Parwi dulu. Oh, Pak Ghazali dah. Ya, monggo Pak Parwi. Dianu dulu, aktifkan. Belum ada suaranya ini. Belum ada suaranya Pak Parwi. Belum masuk. Tadi siapa tadi yang kayaknya selama event itu ya di tempat antum itu kurang bagus baterainya. Iya, di sini yang nanti Ustaz. Monggo, yang lain tadi siapa? Saya dulu. Monggo, siapa tadi? Saya dulu Pak Fajar. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Iya, monggo. Sudah kita dengar. Masukan Pak Fajar kaitannya dengan penelitian ini ya. Untuk PKPT itu memang yang sangat menentukan yaitu matrik penilaian Pak. Ya untuk nanti supaya kita semuanya sama persepsi dan hal-hal yang mungkin belum di situ mungkin bisa kita diajak bicara untuk memformat yang ada di situ. Mungkin ada beberapa hal itu memang belum masuk ya, sehingga nantinya objek diterima oleh pengaju, artinya pengusul ya, sehingga nantinya dia pun akan memperbaiki terhadap mutu atau kualitas dari apa yang dia amankan di dalam penelitian itu. Oleh karena itu, ini yang pertama ya, memang itu perlu dikemas. Kalau bahasa tadi itu dikemas, ada beberapa poin yang memang belum dicatatkan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah penilaian dari kelulus ataupun tidak, memang via otoritas yang sangat menentukan, yang urgen itu adalah BPM. Jadi bukan dari reviewer ya. Reviewer membaca dari apa yang terdapat di dalam pengajuan itu sesuai dengan apa yang difahami oleh reviewer. Sehingga penentuan yang ada itu tetap ada pada kekuasaannya LPM. Ini yang perlu walaupun di situ ya, walaupun itu setiap reviewer itu perlu mencantumkan lolos ataupun tidak. Ini Ustaz. Itu masukannya itu yang penting adalah urgensitas kayaknya dengan matrik penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo ibu-ibu. Bu siapa yang belum? Ustaz, ganti Oh, Pak Parwi, ya, monggo. Ya, ganti posisi Ustaz. Itu kemeng yo. Monggo ganti posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk matrik penilaian ini saya baca banyak yang kurang maksimal. Yang tadi dikatakan Bu Rila
ada penilaian yang terbalik, dan kadang-kadang ada yang kriterianya ini tidak masuk dalam nilai ini. Jadi posisinya di tengah. Tidak masuk di nilai 5, tapi tidak masuk di nilai 3. Nah, ini tentunya perlu penyempurnaan kembali, karena matrik ini adalah penting untuk standarisasi penilaian setiap reviewer. Kalau standarnya nggak tepat, kan otomatis penilaiannya antar reviewer beda. Jadi yang perlu difokuskan sini adalah kriteria matrik yang ditetapkan, itu harus fix betul. Jangan sampai matrik yang ditetapkan itu ada penilaian yang nggak masuk di salah satu nilai. Karena kita pakai skor. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dalam kriteria matrik-matrik yang khususnya yang saya pakai adalah PKPT, ini ada kadang-kadang di matrik itu masih ada double kriteria. Misalnya kesesuaian kalian dengan kelayakan penelitian. Ini tentunya perlu definisi yang jelas. Karena di definisi kesesuaian kalian, kalau yang di PKPT itu ada kualifikasi TPM, tapi di kelayakan juga ada kualifikasi TPM. Nah, ini perlu disempurnakan sehingga tidak bingung. Kualifikasi TPM itu masuk di poin pertama atau dimasuk poin terakhir. Saya kira itu masukan dari saya, Ustadz. Oke. Monggo, yang lain. Bu Nurul, Bu Rante. Ibu-ibu tinggal bumi kan sudah di sini. Ini Ustadz Joko dan Ustadz Haris raise hand. Itu sudah ngomong tadi ya. Budika, halo Budika. Monggo. Untuk Bu Mahmuda, monggo Mahmud. Bu Aini, Pak Haris. Monggo Pak Haris. Pak Dekan dulu. Setelah itu ibu-ibu kita kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa, mohon maaf ya, menyangkut soal metrik, skor itu sudah kita akomodasi ya. Mungkin bisa ngasih masukan-masukan yang lain. Monggo. Oke, mungkin ini Ustaz. Ini yang sebenarnya tadi membuat, ini kan yang tadi ini latihannya kan kita menggunakan nama itu adalah model pendanaan dengan jumlah yang sesuai ristek. Misalnya tadi saya nangani ini yang PKM nih, yang kisarannya di 50-an juta. Nah, ini nanti kalau yang kita menggunakan standar Unida itu kan belum. Contoh, sekarang kita misalnya PKM kita saya anggaplah di pagu 6 juta gitu ya. Artinya apa? Kelayakan itu nanti yang butuh disesuaikan. Masa mau jurnal Sinta 1 6 juta misalnya gitu kan ya ini tidak layak lah menurut saya begitu. Saya berikan contoh itu. Kemudian yang ada lagi misalnya yang kisaran misalnya dapat dana 10 juta gitu. Ini kalau 10 juta ini kalau kita bicara tentang penelitian dari basic, anggaplah ini basic dari awal sampai kemudian publish gitu ya. Kok dalam praktek saya yang mungkin ini yang saya alami itu kok sepertinya tidak memenuhi gitu loh. Nah, makanya ini mungkin nanti kriteria-kriterianya itu kita harus sesuaikan atau ini usulan aja monggo saya kita. Kecuali kalau memang itu nanti sifatnya kayak model stimulus. Anggaplah ini kita dapat dana misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini hanya stimulus untuk publikasi gitu ya. Kayak misalnya ini yang dananya 3 juta ini kalau dia publikasi anggaplah yang paling mudah aja sekarang misalnya Sinta 4 ke bawah gitu ya. Mungkin banyak yang free. Nah, tetapi juga banyak yang sekarang Sinta 3 ke atas ini sudah mulai membayar gitu. Artinya ini nanti saya kira matriks tentang anggaran itu juga butuh disesuaikan. Kalau kita semuanya mengacu dengan ristek, ya akan berat nantinya di kita gitu ya. Kenapa? Karena standar pagunya dengan model yang seperti itu. Nah, ini mungkin dari saya. Kemudian yang kedua tentang
apa namanya ini tadi pola-pola yang kemudian sebenarnya indikator-indikator yang kemudian kita mungkin butuh sesuaikan. PK kita ini sebenarnya fokusnya apakah semuanya harus nanti kalau di mana di Ristek itu kan semuanya kepada aspek usaha rata-rata. Nah, sekarang kalau misalnya itu semuanya ada aspek usaha, artinya dikerahkan ke semacam wirausahaan lah begitu. Nah, kira-kira. Nah, nanti ini apa kemudian tidak semuanya ini butuh disesuaikan. Contoh mungkin yang sekarang kalau misalnya ini yang usaha dalam bidang pembelajaran kan tidak semuanya mungkin ada ya. Paling kayak model bimbel misalnya. Itu kan bisa. Tetapi kalau kemudian model-model yang lain, nah ini nanti mungkin yang butuh disesuaikan di matriks penilaiannya ini. Oke, monggo ini saya kira nanti bisa didiskusikan lebih banyak di kemudian hari begitu. Karena kita ya kedudukan kita hanya memberikan penilaian, maksudnya ketika nanti ada penilaian jangan sampai kemudian ini kita tidak tidak sesuai lah dengan realitas yang kemudian seharusnya terjadi begitu. Kemudian ketiga yang terakhir ini tentang saya bilang mungkin tentang capaian-capaian. Ini tadi kan kita menilai itu kan rata-rata kisarannya itu adalah 1 tahun ya. Anggaplah kita buatnya setahun sekarang gitu. Nah, nampaknya ini kita butuh sesuaikan kira-kira ini pelaksanaannya berapa. Kemudian nanti dalam benak kita misalnya kalau kita menggunakan jurnal yang kisarannya kita pengen keluarannya itu pengen publikasi jurnal Cinta 2 misalnya. Nah, ini kok menurut saya kalau 1 tahun itu statusnya publish itu kok hampir tidak ada. Kecuali dia itu sudah memulai minimal 50% perjalanan penelitian yang sudah dijalankan. Nah, dan itu yang mungkin nanti butuh disesuaikan. Kemudian ini saya tadi menjumpai di proposal itu tidak semuanya mencantumkan URL yang digunakan. Contoh misalnya ini kayak Sinta ataupun kemudian Google Scholar, ya mungkin tidak semuanya, tapi mungkin nanti di tempat kita ini untuk memudahkan ini diwajibkan gitu ya, supaya nanti untuk memudahkan para reviewer itu untuk menilai. Contoh saya ketika saya menilai tadi tidak menjumpai akun Google Scholar-nya tidak ada semua gitu. Sehingga ya saya golek hiji-hiji misalnya seperti itu. Ini kan prosesnya akan sangat lama. Harapannya apa? Nanti ketika sudah melakukan penilaian itu tinggal klik gitu saja. Nah, ini menurut saya sehingga nanti ini akan menjadi indikasi awal nanti misalnya kalau misalnya hal-hal yang seperti ini sudah tidak ada. Contoh misalnya di administrasi misalnya, ternyata ini tidak dicantumkan linknya. Nah, sudah langsung aja ini dianggap lolos sehingga tidak dimasukkan ke reviewer. Sehingga nanti reviewer tidak menilai yang pekerjaan yang sama yang berulang seperti yang dilakukan misalnya di LPPM misalnya seperti itu. Ya, mungkin ini dari saya Ustaz, mungkin nanti dia masukan atau mungkin juga nanti butuh kita sesuaikan di kondisi-kondisi kita yang ke depan seperti itu. Oke, demikian mawon ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu-ibu, ini waktunya sudah berapa? Kurang berapa? Enggak, saya nanti ada waktu, untuk saya 5 menitan 10 menit. Sudah habis. Monggo Bu, sebelum kita tutup dari Ibu-ibu, Bu Lutfi, Bogor jauh-jauh kok nggak nyampaikan. Monggo Bu Lutfi. Mau tanya Ustadz? Iya. Iya, monggo. Bu Lutfi dulu atau saya dulu? Siapa ini? Saya Bu Nurul, Ustaz. Bu Marfuah, nggih monggo, Bu. Nggih. Bu Nurul dulu aja. Dikit-dikit. Monggo. Nggih. Nggih, saya ingin tadi memberi masukan memang matriksnya itu agak membingungkan, jadi perlu direvisi. Terus yang kedua, memang benar kita dari yang disampaikan oleh Pak Haris tadi antara yang kita latihan dengan yang sebenarnya itu beda lah. Kita nanti kan jadi reviewer Unida, padahal yang direview adalah proposalnya dikti. Itu sangat beda sekali. Karena memang nominalnya besar dan sasarannya berbeda.
Terus yang ingin saya tanyakan tentang objektivitas, Ustadz. Bagaimana reviewer ini agar bisa objektif, padahal di proposal itu masih dicantumkan nama. Kalau ada nama itu pasti sedikit banyak kita pasti gimana nggih, sungkan atau gimana gitu loh. Terus yang kedua tentang reviewer tadi disampaikan oleh Pak Pemateri nggih, tidak satu skema dengan tema proposal. Padahal yang tahu, seumpama yang tahu bidang farmasi itu kan biasanya reviewer yang memang dari bidangnya farmasi. Kalau memang tidak boleh satu skema itu, apakah nanti tidak akan, seumpama kan dia tidak paham gitu loh dengan isi dari skema tersebut. Itu bagaimana Ustadz? Syukron. Monggo Bu Lutfi, silahkan. Ya, kalau saya menambahkan dari yang Ustadz Haris tadi, Ustadz, jadi menyesuaikan dengan istilahnya target ataupun kita kan memang harus juga menyesuaikan dengan dana ya Tat ya. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan harus luaran seperti apa, nah itu kita sesuaikan saja Tat ya, kan kemarin juga ditargetkan misalkan untuk PDP adalah tujuannya misalkan untuk dosen-dosen yang baru mengurus kepangkatan, nah sedangkan untuk mengurus kepangkatan itu kalau tidak salah ISSN aja sudah cukup seperti itu. Nah, jadi bisa juga targetnya itu kita sesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan oleh misalkan PDP ya berarti cukup dengan ISSN ataupun berkaitan dengan dokter berarti ya memang targetnya memang harus skop posisi jadi tidak usah terlalu banyak seperti itu. Website-website yang internal seperti itu, misalkan website prodi, website fakultas, ataupun website dari universitas, ataupun YouTube channel YouTube yang dimiliki oleh universitas, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak, sehingga nanti tidak fokus pada satu seperti itu. Jadi kayaknya kan misalkan harus satu jurnal saja sudah cukup, tapi nanti yang misalkan yang jika memang dosen itu belum mempunyai kepangkatan ya berarti sudah cukup ISSN ataupun Trindik Sinta seperti itu. Ya memang perlu penyesuaian tadi juga dengan yang diutarakan Bu Nurul, perlu penyesuaian antara kita nanti mereview yang seperti punyanya Unida sendiri ataupun standarnya Dikti. Jadi kayak misalkan saya mengoreksi PPUPK, sedangkan PPUPK di sini dananya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dari Unida seperti itu. Jadi kan harus ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Ini itu aja penekanannya. Ya. Karena dibatasi waktu ya, misalnya nanti mohon untuk masukan-masukan yang lain untuk bisa ditulis di grup di grup calon reviewer internal itu. Sebentar ya Ustaz Jaiman, nanti setelah ini kita tutup. Kan nasi kotaknya belum kita kirim. Oke ya, pertama gini, yang perlu nasi kotaknya masing-masing. Pertama, harus dibedakan antara wilayah diskusi, sosialisasi, panduan, itu dengan kerja-kerja reviewer. Justru yang terakhir-terakhir tadi, dari Pak Haris, dari Pak Dekan, ya Mas saya, Pak Haris, Pak Ustadz Bu Lutfi, ya, Bu Marfuah itu mestinya hal-hal yang didiskusikan di sosialisasi panduan atau dalam rangka untuk menyusun panduan. Panduan kita sudah final, sudah kita terbitkan ya. Nanti akan itu yang kita jadikan dasar ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu yang pertama ya. Makanya termasuk berapa jumlah
Halo, keluar ya? Halo? Dengar ya saya? Oh, ke situ ya? Oh, yang saya dengar ya? Oke. Mas. Ini lab sebelah. Ya, dengar. Lab sebelah mati. Jelas. Makanya saya agak Jelas. terpengaruh. Oke ya. Makanya tolong nanti dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu, panduan itulah yang kita jadikan sebagai dasar. Ya. Upama ingin merubah, akan kita rubah tahun depan. Maka tolong tadi masukan-masukan itu ini. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca panduan itu, semangatnya itu adalah penelitian, pengabdian berbasis luaran. Maka hitung-hitungan kita berapa ini itu adalah sebenarnya variabel yang terbesar itu adalah luaran. Saya waktu sebelum studi banding di di UMM, di UB itu waktu itu termasuk madzhabnya kalau ngasih penelitian ya besar, tapi ternyata enggak. Di UMM itu 3 juta bisa, 10 juta bisa, 20 juta bisa. Karena kenapa maksudnya di dikti itu misalnya kayak penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan itu sampai 150 juta ya. Itu kan karena hitung-hitungannya kan ada biaya perjalanan dinas dan itu kita masukkan. Sekalipun tadi Bu Anggun bicara tentang biaya dinas itu sebenarnya nanti prioritas kita seluruh anggaran itu kita alokasikan pada publikasi. Itu nanti itu. Makanya hitung-hitungan kita di situ. Makanya kenapa UB yang sebesar itu atau UMM ya yang sebesar itu juga saya keluar dana 3 juta, 5 juta itu malah justru itu dari hasil kunjungan kita itu di perguruan tinggi itu di situ. Lah dasarnya apa? Itu luaran tadi. Coba nanti dibaca lagi di panduan. Gitu. Sekarang saya masuk ke termasuk yang kedua yang masih terkait dengan panduan tadi soal PKPT ya. Kenapa PKPT? Nah, sekarang apa tidak sebaiknya yang diprioritaskan tadi Ustaz Samsuri itu apakah tidak sebaliknya kualitas penelitian? Iya, tapi itu berlaku di semua skema. Ya. Sejauh mana penelitian itu baik, maka kemarin kita sudah jelaskan ada 8 standar itu, ada 8 standar hasil, standar isi, standar proses itu harus dijalankan. Itu di situ. Nah, hanya yang membedakan apa sih bedanya antara penelitian dasar penelitian dosen pemula dengan PKPT. Ya. Kalau dosen pemula itu artinya memang stimulus, mendorong dia untuk stimulus itu. Itu kalau konteks dikti ya maksud saya. Kalau PKPT itu memang semangatnya adalah dosen-dosen itu didorong untuk membangun kolaborasi sinergisitas dengan ilmuwan yang tentunya di atasnya. Ya. Saya ingin kalau yang doktor ya minimal mitranya guru besar. Kalau S2 paling enggak mitranya minimal doktor. Itu di situ semangatnya apa? Untuk menimba ilmu dari perguruan tinggi yang lain. Dan syukur tidak hanya dari sisi kepakaran keilmuan dari mitranya itu. Makanya itu kan nilainya tinggi tadi mitra. Karena semangatnya dosen supaya bertambah keilmuannya dia itu dan sebagainya itu. Saya kira itu insya Allah sebenarnya sudah kita coba kita tangkap di panduan, tapi sekalipun demikian, Ibu Bapak dosen semuanya tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan panduan itu ya, tapi nanti kalau ingin kita rubah tidak sekarang tapi tahun depan ya. Nanti akan kita catat. Jadi insya Allah kita rekam ini. Oke, sekarang saya masuk ke reviewer ya. Di reviewer itu sebenarnya satu yang ingin saya tekankan adalah yaitu gini, kita ingin berbagi kewenangan yang selama ini seluruh kewenangan keputusan-keputusan itu adalah hampir kayaknya saya katakan di LPPM. Sekalipun sebenarnya kita juga punya tim ya, tim yang membantu untuk melakukan apakah ini perlu kita loloskan atau tidak kita loloskan itu ada. Tapi ini kita coba mulai sekarang secara terbuka
Itu coba kita kewenangan itu kita bagi kepada dosen-dosen, terutama dosen yang memang sudah melakukan penelitian-penelitian sebelumnya ya, di gitu. Ada kualifikasi yang pernah menjadi ketua tim dan sebagainya itu. Makanya semangatnya apa? Kalau dari catatan-catatan tadi, yaitu pertama adalah menegakkan objektivitas ya. Objektivitas itu saya tadi lihat catatan itu bukan politis. Politis itu kan salah benar itu teman, salah benar itu musuh. Berarti tidak ada musuh yang benar, tidak ada teman yang salah. Nah, kalau ilmuwan salah atau sekalipun teman kalau salah ya salah. Sekalipun musuh kalau memang benar ya benar. Itu kaidah objektivitas. Makanya kadang-kala kalau dalam melakukan review itu nggak usah baper. Sebaiknya juga tidak usah mengucapkan mohon maaf, nggak ada anunya kok, tidak ada yang penelitinya kan nggak ada di situ. Makanya yang kita ingatkan bahwa karakteristik dasar kita itu ada dua. Poin yang kedua itu adalah objektif. Ya apa adanya. Memang kalau jelek ya jelek, kalau tidak baik ya tidak baik. Ya jelek ya jelek, tidak baik. Kalau baik ya baik. Kita nilai begitu. Coba ini kita perhatikan. Termasuk kita pun, kalau memang ada kekurangan, ada kelebihan juga. Karena ini wilayah ilmiah, tidak ada yang mutlak ya. Karena masing-masing mesti ada kelebihan dan yang kedua bersifat analitis ya. Analitis itulah perlunya metodologi. Ya. Kapan kita memilih sebuah karya ilmiah yang baik itu. Maka itulah pentingnya metodologi. Metodologi dalam konteks reviewer apa? Yaitu adalah tentang borang tadi. Ya memang ada kelemahan tadi saya akui memang dalam rangka untuk menentukan reviewer itu menentukan kelolosan atau menentukan peringkat ya. Tapi sebenarnya esensinya kan meloloskan tidak meloloskan dengan dengan segala keterbatasan metode yang ada tadi. Tapi saya kira itu suatu hal yang bukan rumit bagi kita untuk membenahi itu di situ ya. Yang ketiga argumentatif. Apa dasarnya ya? Tadi dua analitis dan argumentatif itu ada metodologinya dan ada justifikasi baik yang sifatnya akademik yang maupun yang bersifat empiris ya. Tadi saya kira menarik yang disampaikan oleh Pak Parwi tentang misalnya apakah bedanya antara keahlian dan kesesuaian ini ya. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak bisa dibenturkan, tetapi bisa saja terjadi. Ya. Misalnya, kalau saya misalnya dari segi kesesuaian saya itu malah tepat di humaniora, ya, dari kesesuaian ininya. Tapi keahlian saya, misalnya salah satu misalnya dalam bidang penelitian, bisa saja kemana-mana. Itu di situ. Tapi ini perlu kita inikan ya. Tapi intinya adalah itu objektif, analitis dan argumen. Artinya ada dasar yang kuat kita untuk bisa kita pertanggungjawabkan secara akademik maupun secara publik. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan nanti sebagai reviewer siap mengevaluasi dan siap dievaluasi. Artinya apa? Nanti reviewer tidak juga mutlak juga bisa jadi nanti reviewer itu akan berganti-ganti. Karena nanti kalau jenengan semua terus jadi reviewer, kapan lagi nanti akan menggarap ini? Karena kan nanti salah satu ketentuan yang tidak tertulis sementara ini, reviewer nggak boleh ngambil program ini kan itu. Makanya nanti kemungkinan juga akan bergulir ya. Siapa yang terus dilanjutkan, siapa yang perlu diteruskan, ada yang berarti lawannya dihentikan dan seterusnya. Terus kemudian yang keempat ada yang namanya tanggung jawab kolektif. Ya, secara umum tadi saat Ehwan sudah dinyatakan secara normatif. Tapi ini yang selalu saya tekankan di situ ada namanya tanggung jawab kolektif. Kita misalnya tidak ada istilah like and dislike. Ini justru itulah sumber yang seringkali menjadi rusaknya sebuah sistem. Ketika misalnya ada sesuatu yang memang harus kita intervensi ya, tapi itu kan tidak berlaku umum. Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan, di kita ada namanya konsep digendong tak gendong. Itu bisa saja terjadi, tapi ini tidak menjadi pembicaraan kita.
Karena ini sifatnya khusus, nanti biar dibuat aturan khusus, diputuskan oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau dalam pembicaraan kita di sini adalah memang umum aja, sudah objektif semua. Itu di situ. Walau alam, ini yang bisa saya tangkap. Hanya yang terakhir tadi menyangkut soal apa namanya, soal skor tadi ya. Itu insya Allah dalam 1-2 hari ini ya. Bu Rila nanti masuk Pak Hewan, juga mungkin yang lain dalam ini juga coba disatukan ya, sehingga nanti saya setuju apa yang disarankan oleh Pak Muslih tadi. Kita selesaikan saja di LPPM nanti berdasarkan masukan-masukan dari beberapa. Saya kira itu Ibu Bapak dosen yang catatan-catatan yang bisa saya sampaikan, karena juga waktu sudah terbatas ya, sudah habis ya. Nah, ini sudah ditutup. Hah? Ya, karena mengingat waktu sudah, maka sekali lagi karena ini waktu sudah terbatas, tapi diskusi saya kira tidak sampai berhenti sampai di sini. Kita ada forum itu ya. Nanti apakah tetap calon reviewer itu ada calonnya masih dihilangkan atau ini? Tapi memang ada beberapa pertemuan. Ada satu poin yang juga saya sampaikan di sini. Tetap absensi menjadi pertimbangan kita ya. Ada, saya pikir juga ada yang lolos, ada yang tetap kita loloskan menjadi reviewer, ada yang juga tetap nanti mungkin juga ada yang tidak kita loloskan ya. Makanya nanti soal nama itu nanti yang ingin saya tekankan tadi adalah soal diskusi nanti insya Allah tidak berhenti sampai di sini ya. Saya kira nanti bisa kita diskusikan termasuk bagaimana memperbaiki panduan dan sebagainya. Tapi ternyata tadi belum baca panduan ya, makanya masih minta panduan sampai sekarang. Belum di-share. Hah? Hebat. Oh, makanya. Ya. Sebenarnya ini sudah terjawab semua di panduan. Oke. Saya kira itu Ibu Bapak dosen ya, sekali lagi selama 3 hari ya, tentunya masih jauh dari yang kita harapkan ya. Dan sekali lagi saya sebagai penanggung acara ya, program ini ya, sekali lagi maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kekurangan dan keterbatasannya ya, termasuk mungkin kesalahannya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Ibu Bapak dosen semuanya, termasuk pikiran-pikiran kritis dari Bapak dalam rangka untuk memperbaiki program-program yang seperti ini. Dan sekali lagi kita berharap kita program-program kita ke depan ya akan lebih baik lagi ya, tentunya dari proses dialog atau diskusi seperti ini. Saya kira ini Bapak Ibu dosen yang bisa kita sampaikan, dan akhirnya ini ditutup langsung ya Bu. Akhirnya malah acara ini karena saya lihat kok Ustadz Setiawan sama Pak Ustadz siapa? Hafid yang sedianya hadir, ternyata belum kelihatan ya. Siapa? Oh sudah Hafid. Ya Ustadz Hafid, monggo. Yang tutup jenengan Hafid. Ya Allah, tadi ya cek. Monggo Ustadz Hafid. Apa-apa? Sudah. Monggo Ustadz David menutup, memberikan sambutan penutup dan sekaligus menutup acara ini. Ustadz siapanya nggak ada juga. Monggo Ustadz Abdul Hafid. Oh ini sudah. Internet kita. Monggo Ustaz Abdul Hafid. Ini suara kita apa ya? Oke, monggo Ustaz. Nah.
Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono, wa asatid, Ustadzat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf karena memang masih ada jadwal mengajar di pondok dan tidak bisa ditinggal, jadi kami harus ke pondok tadi. Saya mendengar beberapa diskusi dari asatid, alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh asatid dan ustadzat, dan itu memang yang sangat kita butuhkan, kita semuanya membutuhkan hal itu. Ada satu hal yang menarik dari apa yang saya dengar tadi, yaitu tentang umum mengajarkan kepada kita untuk selalu objektif kepada siapa saja. Di sana di Gontor itu bahkan ada program naket tadris. Artinya adalah saat guru itu mengajar, itu ada guru yang senior, itu berdiri di pintu untuk melihat cara dia mengajar mulai guru yang junior yang diperbaiki, dan itu hal yang lumrah sekali karena kita belajar itu memang dari manapun. Dalam kami juga menyampaikan bahwa dengan perubahan paradigma penelitian dan pertanggungjawaban penelitian yang berubah arahnya, artinya yang dituntut dari kita pertama kali adalah kompetensi. Dan kompetensi itu sudah dipupuk oleh LPPM melalui training-training seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dan juga yang kedua adalah profesionalitas. Artinya adalah kemudian kita harus menilai segala sesuatu dengan objektif untuk tujuan. Juga ada unsur tanggung jawabnya, di situ juga ada unsur integritasnya, di situ juga ada unsur kejujurannya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus kita kedepankan, bahwa kita selalu mendidikan yang lebih utama, kita mendidik kawan-kawan kita dan kita dididik oleh kawan-kawan kita. Kemudian yang terakhir dari kami adalah masukan ini, kalau boleh kami mengusulkan nanti akan ada semacam ini juga, tapi langsung ke nyambung ke Elitapmas mungkin, dan kemudian kita seakan-akan memang betul-betul mereview borang dari kawan-kawan kita yang lain dengan dengan program yang sesungguhnya, sehingga nanti waktu kita memang mereview itu tidak gagap dengan program yang sudah kita buat sendiri sebenarnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM dalam hal ini Ustaz Dr. Muhammad Fajar Pramono dan tim yang telah menginisiasi acara ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada asatid dan ustadzat yang berperan aktif, sangat aktif sekali di dalam acara ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada 3 hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Zaman gemilang, Islam menjulang, masih dekat, kenangan indah. Zaman gemilang, Islam menjulang. Moga-moga. Nah, sing senior siapa ini? Yang perlu di-invite? Oh iya ya. Saya sedang bekerja sebagai pekerja magang di sebuah perusahaan kecil ekspor impor. Suatu hari saya harus menerjemahkan dokumen tentang pengiriman besar ikan dari Cina ke Indonesia.